Kalau kita mau besar ya, mau bertumbuh, nggak bisa kita hindari pajak tuh. Ya ternyata ada clue-clue atau ya ada poin-poin lah yang memang terutama bagaimana cara ngambil keputusan yang tepat dilihat dari sisi accountingnya. Bagi saya yang dulu saya kuliah akuntansi sama manajemen itu kayak ngulang lagi gitu. Mindset saya pertama seperti itu. Tapi begitu masuk kelas, setengah jam pertama itu langsung dapet, oh ternyata ini gitu. Kayak kata Mas Indra, yang hal-hal yang dibutuhkan esensial bagi pebisnis itu gitu. Kita perlu suatu tools atau suatu alat untuk mengukur, melihat kondisi perusahaan kita gitu. Kadang kan orang biasanya kalau untuk terkait masalah pajak ya itu cenderung memilih defensive sistem, takut gitu. Jadi artinya gimana, usahanya nggak bisa berkembang karena memilih untuk menutup diri kayak gitu. Padahal ketika kita paham dengan ilmu ini justru kita bisa grow gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat lunas utang miliaran dan sahabat Syariah Award dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Kang Su ya dari Syariah Award. Kali ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Beliau adalah pengusaha dari Jawa Timur ya. Tetapi sebelumnya teman-teman, Syariah Award membawa kabar, kita membuat gebrakan baru ya. Kita sudah mengadakan yang namanya training profesional finance director atau PFD ya, terkait accounting, finance dan perpajakan. Bagaimana, seperti apa? Alhamdulillah kita sudah beberapa kali, bahkan sudah 5 kelas ya sudah kita adakan, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa ya, sangat antusias, dan sudah kurang lebih dari 50 orang peserta yang sudah pernah ikut di kelas PFD ini ya. Salah satunya saat ini sudah ada bersama saya ya, beliau adalah Pak Indra dan Mas Arga ya. Langsung saja kita akan sapa dan ngobrol dan diskusi banyak hal dengan beliau berdua. Insya Allah sangat bermanfaat. Langsung saja. Assalamualaikum Mas Arga, Pak Indra. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah lagi ya. Allah Akbar. Nah, ngomong-ngomong training PFD ya mengenai accounting, finance dan pajak, Pak Indra, kemudian Mas Arga. Kemarin kan sudah ikut ya. Nah, kita ingin tahu nih Pak Indra ya, Mas Arga ya, kenapa pada akhirnya ketika tahu ada training ini kemudian Mas Arga dan Pak Indra kemudian memutuskan oke, saya harus ikut nih. Boleh bercerita dulu sambil perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indra dari Kediri. Perusahaan saya Raga Sport, bergerak di bidang kontraktor lapangan olahraga. Alhamdulillah kemarin sempat ditawari dengan program ini ya. Jadi memang sebenarnya nggak teknikal banget gitu loh. Kalau teknikal banget kan itu pasti nanti ada tim ya, ada akuntannya sendiri buat kita gitu loh. Tapi secara fundamental kita sebagai ya founder, CEO atau business owner, kita juga harus paham lah strategi-strategi finansial, terutama terkait accounting, terus apalagi perpajakan yang memang kita nggak bisa hindari. Dan itu bagian dari apa ya namanya kehidupan bernegara itu. Jadi ya alhamdulillah kemarin banyak dapat insight-insight ya, nggak hanya sekedar soal accounting aja, tapi bagaimana proses pertumbuhan perusahaan dari sisi accounting, dari sisi finance gitu. Kapan kita harus istilahnya kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, itu kan semua sudah ada rule-rule-nya, udah ada pakem-pakemnya gitu loh. Ya alhamdulillah saya juga mendapat banyak insight dari kelas itu. Alhamdulillah tercerahkan ya di situ ya. Ya tercerahkan, karena memang selama ini terus terang aja saya kalau ngelihat angka tuh, karena sebenarnya kan istri itu ya, istri yang paham betul soal finance, accounting, termasuk istilahnya ya kalau dibilang manajer finance atau direktur finance tuh adanya di istri kan gitu. Jadi dia yang tahu semua, karena saya juga nggak tahu kan gitu. Tapi akhirnya kemarin memaksa memang harus tahu ya Mas Arga, harus tahu gitu. Kalau nggak bisa juga gitu. Jangan sampai saya ngegas, atau yang finance nggak nyambung dengan meskipun sudah punya timnya sendiri accounting, finance, tapi sebagai bisnis orang nggak bisa lepas gitu juga ya Pak. Ternyata ada clue-clue atau ya ada poin-poin lah yang memang terutama
bagaimana cara ngambil keputusan yang tepat dilihat dari sisi accountingnya. Itu Mas. Kebijakan yang tepat. Ya, itu. Oke. Nah, Mas Arga sendiri nih, Mas Arga sebelumnya Mas Arga pasti udah punya ya tim accounting sama finance sendiri ya. Nah, kemudian apa yang memutuskan kemudian Pak Mas Arga, oke saya harus ikut ini untuk memperdalam. Padahal kan sementara udah punya tim accounting sama finance, apa kemudian dasarnya, Pak? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga dari Ponorogo. Kebetulan bidang kami di penjualan bahan bangunan ya. Jadi apa sih yang mendasari saya ikut? Mungkin sama dengan Mas Indra, kalau yang ngurusi keuangan itu banyak istri gitu. Jadi kebetulan kami sendiri kan juga backgroundnya dari ekonomi juga, dari manajemen dulu waktu kuliah. Tapi kenapa kita memutuskan perlu belajar lagi? Karena memang kondisi yang selalu berubah kayak gitu. Jadi kondisi dari apa ya, pasar dan berbagai macam. Dan kita butuh suatu ilmu yang membantu kita untuk gimana kita bisa melihat perusahaan ini sehat apa enggak gitu. Dalam kita memutuskan, tadi disampaikan Mas Indra, ngegas atau enggak itu nggak bisa dasarnya dari hanya perasaan aja. Atau ini kayaknya tokonya ini rame nih kayak gitu. Atau perusahaan kita rame tapi kita nggak punya sesuatu yang logis yang bisa dilihat gitu. Nah akhirnya kita belajar selama 3 hari itu, apalagi untuk urusan perpajakan ya harus tahu dari dasarnya dari mana. Jadi angka itu keluarnya dari akuntansi, dari keuangan, dan baru lainnya ke pajak gitu. Nah begitu kita dapat ilmunya, kita bisa ilmu yang sudah ada itu justru lebih clear lagi gitu Mas. Dengan apalagi yang disampaikan dalam pembelajaran ini adalah memang orang-orang yang praktisi di bidangnya. Jadi bukan ilmu buku ya, tapi ilmu dari pengalaman yang beliau explore dan disampaikan. Oke, meskipun sebenarnya udah punya tim sendiri, finance, accounting, tapi sebagai business owner, bagi Mas Arga wajib tahu ya, paham ini ya. Iya, kadang karena banyak pengusaha termasuk kami itu kadang buta finansial gitu. Buta finansial. Walaupun kita tahu istilahnya ya laba rugi gimana, neraca seperti apa, tapi ternyata angka-angka itu justru membantu kita. Kita tahu apa itu poin-poin atau insight dari sana, itu justru bisa membuat perusahaan kita lebih grow. Betul. Jadi nggak hanya tahu hasil akhirnya ya, untung atau rugi, tapi tahu juga prosesnya, uangnya dari mana, pembukuannya bagaimana gitu. Itu penting ya. Nah, baik. Pak Indra nih. Pak Indra ini accounting, finance, dan pajak ini kan berhubungan banyak angka-angka nih. Bagi sebagian orang banyak yang merasa, waduh udah berhubungan angka, udah ribet nih, udah pasti belajarnya juga berat ya, susah. Udah males lah duluan gitu kan. Nah, Pak Indra gimana? Ya udah pasti gitu Mas. Kemarin waktu SMA pelajaran akuntansi kemana ya gitu ya. Mungkin ke kantin apa ya. Jadi kan di kelas, apalagi dipaksa untuk ngelihat angka. Tapi kemarin tuh tidak melulu soal angka ya. Maksudnya ada hal-hal yang sangat fundamental gitu. Sebagai ya rule kita lah, ngarahin kita untuk ngambil keputusan berdasarkan data akunting. Supaya keputusannya tepat kayak gitu, tidak kemana-mana. Mau ekspansi juga tepat, kita mau develop apapun juga tepat, karena memang ya real gitu. Karena takutnya kan itu tadi, kebanyakan dari kita kan salah langkah gitu, karena kita nggak melihat angka realnya. Walaupun ya pengalaman, pasti semua pengusaha pernah ngegas nggak lihat angka, pasti gitu. Udahlah jangan bilang enggak gitu. Tapi justru di 3 hari pembelajaran kemarin, apakah semenegangkan itu belajarnya? Santai Mas, jadi memang relax sekali gitu. Saya juga nggak mengira ya bahwasannya ada tambahan, ada poin-poin tambahan juga kemarin tuh, masalah fraud, menangani fraud misalnya gitu. Terus trading untuk proses penjualan sampai ke luar negeri gitu, sampai pelaporan pajaknya, bikin kantor di Singapura kayak gitu-gitu. Nah saya menarik yang gitu-gitunya gitu loh. Jadi kebuka ya, tahu ya. Neraca gitu, aduh tiba-tiba kok ngantuk ya gitu. Tiba-tiba kok ngantuk. Itu ya gitu-gitulah Mas gitu. Artinya setelah pembelajaran itu malah keluar ya ide-idenya gitu ya, terobosan. Gini ya. Akhirnya ya berapa minggu ini setelah pembelajaran ya kita langsung ke tim kayak gitu kan, untuk ini kita perkuat lagi, kita detailkan lagi, kita teliti lagi lebih dalam kayak gitu Mas. Nah Mas Arga, ini kan kemarin
PFD ya, Professional Finance Director. 3 hari acaranya. Ada accounting, finance, sama pajak ya. Nah, 3 hal ini gimana? Memang ternyata saling berhubungan, berkaitan ya, Mas Arga? Ya kalau dulu memang motivasi awalnya kayaknya kan gimana nih supaya kita efektif tuh bayar pajak gitu kan gitu. Cuman ternyata loh kok pertama malah kita belajar akuntansi dulu gitu. Bagi saya yang dulu saya kuliah akuntansi sama manajemen itu kayak ngulang lagi gitu. Mindset saya pertama seperti itu. Tapi begitu masuk kelas setengah jam pertama itu langsung dapet, oh ternyata ini gitu, kayak kata Mas Indra, yang hal-hal yang dibutuhkan esensial bagi pebisnis itu gitu. Jadi ya itu keterkaitan ya. Jadi dasarnya semua kan dari pencatatan akuntansi menjadi keuangan di situ dalam bentuk keputusan, dan akhirnya itu keluarga outputnya berupa penghitungan pajak itu. Nah, ketiga-tiganya harus ya memang itu prosesnya memang harus bertahap di situ. Tapi memang di kelas kemarin serunya adalah karena teman-teman sekelasnya juga pelaku bisnis ya, pasti langsung tanya tuh, apa ini triknya apa kayak gitu. Jadi tahu real cash-nya gitu ya, sesuai dengan apa yang sehari-hari dihadapi gitu ya di bisnis. Kadang kan orang biasanya kalau untuk terkait masalah pajak ya itu cenderung memilih defense system, takut gitu. Jadi artinya gimana, usahanya nggak bisa berkembang karena memilih untuk menutup diri kayak gitu. Padahal ketika kita paham dengan ilmu ini justru kita bisa grow gitu. Betul, padahal segala sesuatu ada ilmunya ya. Termasuk bagaimana cara membayar pajak ya, secara legal, kewajiban tetap ditunaikan, tanpa harus kemudian kita menghabiskan sumber daya tersedot ke sana semua gitu ya. Kewajiban tetap terpenuhi ya. Nah, Pak Indra, accounting, finance, dan pajak. Nah, di luar sana banyak sekali teman-teman yang kemudian kebingungan ya, UMKM atau pebisnis. Wah, saya harus bayar pajak nih, nggak tahu caranya, bagaimana bayarnya, apa yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kemarin di 3 hari pembelajaran itu terjawab, Pak Indra. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dari sisi saya terjawab. Kalau dari sisi istri kemarin ya memang lebih mencerahkan gitu. Karena mungkin saya memang nol sekali ya untuk itu urusan gitu karena serahkan ke istri semua. Ya alhamdulillah. Jadi nyambung semua gitu Mas. Akhirnya saya juga itu ngingatin saya sih, reminder gitu, pengingat aja, notif ya, kalau bahwasannya ini merah, ini kuning, ini hijau gitu. Jangan main nabrak-nabrak aja gitu. Itu dari sisi ya owner ya mungkin kayak gitu. Owner sekaligus suami lebih ngerem gitu ya, ngegas ngerem gitu kan. Ya, ngegas ngerem. Ngegas semua nggak bagus juga, ngerem semua juga nggak jalan-jalan nanti ya. Baik. Nah, dari 3 hari itu yang paling menarik, paling berkesan dari Pak Indra apa, Pak Indra? Saya ngambilnya dari sisi ya karena saya backgroundnya marketing ya, sales ya. Ya gimana itu buat perusahaan di Singapura, ya dari sisi itunya gitu loh. Ya kan rata-rata kan business owner kan berangkatnya dari sales, dari marketing. Saya dari sisi situ, sama kenapa terjadinya fraud, gimana ngatasi fraud gitu, gimana kita bisa membaca tanda-tanda bakalan fraud kayak gitu Mas. Kalau dari sisi saya yang banyak insight-nya gitu. Akhirnya kegambar teng gitu. Artinya setelah ini udah mulai kegambar ya. Apa rencana Pak Indra ke depannya, mau bagaimana ini bisnis mau dikemanain gitu ya? Ya, sudah kegambar karena memang diarahin dari sisi finance dan accounting tadi. Berarti penting untuk rambu-rambu ya, untuk pertumbuhan ya. Kalau nggak bisa, nanti nabrak aja dia. Betul. Nah, kalau Mas Arga gimana Mas? 3 hari itu yang paling, kan kemarin malah sempat ikut 2 kali ya. Yang paling mengesankan di bagian mananya? Iya, ilmunya dapat banget. Jadi kemarin yang berdua minggu ya, jadi saya ngikutin lagi dan ternyata juga nggak rugi lah untuk riset lagi gitu. Tapi yang poin terpenting memang kalau bagi kami di perusahaan kami itu kadang kita nggak bisa kita perlu suatu tools atau suatu alat untuk mengukur, lihat kondisi perusahaan kita gitu. Ibaratnya kayak orang ngecek kan setahun sekali kan ada medical check up tuh. Nah, mau ngegasnya gimana, mau anunya gimana, kalau kita nggak bisa lihat
hanya berpikir di hitungannya sehari dapat berapa dan itu juga nggak bisa gitu loh. Nggak tergambar secara real ya, Malah ada detail. beberapa poin yang kalau kami yang lihat itu kayak gimana ternyata perusahaan kami walaupun menghasilkan masih bisa ditingkatkan karena masih banyak aset kami yang belum maksimal kayak gitu. Jadi ilmu rasio itu sebenarnya di waktu kami dulu kuliah sudah ada, cuman karena dijelaskan oleh praktisinya, jadi ternyata oh ini seperti ini gitu. Jadi relevan banget dengan aktivitas harian yang kami jalankan. Oke, nah boleh dibocorin nggak nih? Kita coba bagi-bagi ya ilmu nih, Mas Arga ya. Dari 3 hari training pajak, accounting sama finance kemarin, Mas Arga ya. Kemudian apa yang bisa Mas Arga aplikasikan untuk menjawab kendala yang selama ini, oh ini yang jadi masalah di perusahaan saya nih, alhamdulillah terjawab nih. Jadi inilah jawabannya yang ingin saya, nanti akan saya aplikasikan perbaikan untuk bisnis saya. Ada nggak Mas Arga contohnya? Oke, kalau dari kami memang kan untuk pelaporan pajak ya dan sebelumnya sudah berjalan dengan lancar gitu, jadi termasuk apa itu ngurusi PPN dan PPh seperti itu. Cuma sebenarnya kita bisa lebih mengefektifkan lagi karena ada beberapa pos-pos yang mungkin waktu itu belum kami masukkan di situ gitu. Terutama mungkin masalah komponen biaya ya gitu. Jadi kan ada istilahnya deductible tax ya, jadi pengurang pajak di situ. Nah, cuman bagaimana pelaporannya kan juga harus sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, kita dapat di situ karena cenderung orang takut nih tiba-tiba daripada ketahuan pajak dia melakukan sesuatu hal yang sebenarnya di luar apa istilahnya itu kecurangan ya. Betul. Nah, itu yang sebenarnya ini diajarin kita pakai cara yang legal di situ. Nah itu, nih terkait pajak Pak Indra ya, Mas Arga. Banyak sekali, bisa jadi karena memang kekurangan ya, ketiadaan informasi atau kekurangan ilmu, banyak sekali yang akhirnya pada ketakutan, khawatir berlebihan dan sebagainya, takut berlebih bayar pajak, atau bahkan menghindar bayar pajak dan sebagainya. Padahal sebenarnya pajak ada suatu kewajiban ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membayarkannya, memenuhi kewajiban itu ya, sehingga operasional kita tidak terganggu. Nah, sejauh mana kemudian Mas Arga, Pak Indra ya dari ilmu 3 hari itu ya untuk bisa mengatur gitu loh finance-nya, accounting-nya, termasuk membayar pajaknya. Kan ada yang namanya perencanaan pajak seperti itu ya. Jadi bisa di-setting gitu ya. Gimana? Kalau kita mau besar ya, mau bertumbuh, nggak bisa kita hindari pajak tuh. Jadi berangkatnya dari situ dulu deh. Nah nanti baru kita breakdown komponen-komponen apa. Kalau di saya itu kan bisnis saya kan termasuk ada penjualan barang dan jasa gitu. Pasti ada pajak di situ. Ya, tiga hari kemarin tuh saya mendapat insight luar biasa bagaimana memisahkan itu gitu. Sehingga HPP-nya benar-benar detail dalam dan akhirnya gross margin-nya itu cukup untuk kalau dalam tanda kutip mau dalam kondisi apapun bisnis atau negara misalnya kayak kemarin 2 tahun kemarin COVID dan lain-lain dalam angka aman gitu Mas. Nah, itu sehingga kemarin tuh kita langsung memisahkan itu antara HPP produk dengan HPP jasa gitu loh. Sehingga biayanya pun sendiri-sendiri gitu. Sehingga memang gimana gross marginnya itu cukup aman lah gitu. Kemarin kita targetnya di angka 60% ya. Jadi gross marginnya di angka 40%. Insya Allah selama itu tidak melenceng, insya Allah aman. Jadi nggak ada lagi campur aduk gitu ya? Nggak campur aduk. Ternyata beda. Penjualan barang itu selama ini antara barang dengan jasa itu jadi satu sehingga HPP-nya tinggi. Padahal itu sebenarnya harus bisa di breakdown-kan lagi lebih detail lagi. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita nggak tahu kan selama ini bisa jadi ya, campur aduk dan sebagainya gitu, nggak rapi. Akhirnya kan tinggi, nah, gross margin kita nipis gitu, sehingga kita tuh terus berpacu dikejar gitu untuk nutup gitu. Betul. Itu. Jangan sampai kemudian malah tergerus terus ya. Iya tergerus terus. Sama satu lagi sih kalau saya dengan kita paham masalah finance dan accounting ini, bisnis tuh bisa kita tata kelola dengan bagus. Artinya dari laporan akuntansi yang bagus itu ya kalau kita mau bersirka, bermuamalah atau apa itu lebih aman untuk menghindari riba itu. Itu Mas. Luar biasa. Nah, melanjut Mas Arga dari Pak Indra tadi ya, selama ini kita jangan-jangan sebagai business owner hanya meraba-raba ya.
wah kita untung nih gitu kan, wah kita rugi. Padahal sebenarnya laporan keuangan aja nggak jelas ya, bisa jadi udah ada tapi nggak rapi gitu kan, masih campur aduk ya. Kemudian pajaknya juga sembarangan, berantakan dan sebagainya, belum tertata dengan rapi. Ini langkah Mas Arga ke depannya yang udah terbayang dari ilmu ini gimana Mas memperbaiki semua? Kalau dari 3 hari kemarin sih sebenarnya poinnya di eksekusi ya Mas. Jadi kebanyakan kan di perusahaan itu kan tidak banyak orang yang bisa membaca laporan keuangan gitu. Jadi kami sih berazamnya memang dari sisi dari manajemen, dari sisi pelaksanaan di lapangan gitu, terutama bagian keuangan dan bagian apa kalau bahasa kami mandor ya atau supervisor lah, itu dia harus tahu itu. Jadi dia bisa analisis dari laporan itu gimana keputusan harus diambil gitu. Karena kan memang perusahaan itu kan bisa jalan ketika memutuskan kalau ada dasarnya. Nah, di belajar akuntansi dan finance itu dan perpajakan itu adalah membantu kita untuk sebagai guide-nya, sebagai ini harus kemana kayak gitu-gitu. Karena apa itu marketing itu pun atau kita sales itu pun kalau akan lebih maksimal ketika emang ada dasarnya keuangannya. Jadi barang apa yang dikenjot, barang apa yang di ini. Iya, lebih terarah gitu ya. Baik, siap. Luar biasa Bapak dan Ibu, alhamdulillah ini insight-nya ya. Baru berapa menit aja tapi sudah banyak sekali dapat ilmu baru dan pelajaran baru dari pengalaman beliau berdua. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir, insya Allah ini training professional finance director terkait accounting, finance dan pajak ya. Insya Allah ini akan terus dilakukan nih ya. Nah, sekarang pesan atau mau berbagi apa istilahnya ya ke teman-teman ya, para business owner yang saat ini bisa jadi di antara mereka masih banyak yang belum paham mengenai keuangan, laporan keuangan, kemudian masih pembayaran pajak masih berantakan dan sebagainya. Boleh disampaikan pesan dari Mas Arga dan Pak Indra terkait training PFD ini seberapa penting atau recommended? Silahkan. Boleh. Ya teman-teman, kalau bagi saya dan insya Allah bagi teman-teman juga itu ilmu itu cahaya gitu. Jadi seberapapun kita expertnya di dalam bidang usaha kita masing-masing, insya Allah tidak ada ruginya kita menambah ilmu lagi. Karena kenapa? Ketika kita buta dalam suatu hal dan tidak bisa melihat apa-apa, tentu itu biayanya lebih besar gitu. Jadi ada biaya kerugian atau biaya menanggulangi resiko kayak gitu. Jadi belajar itu ya ikut aja gitu. Saran saya ikut aja karena ini ilmu yang berbeda dan aplikatif ya Mas Indra ya. Yeah. Bisa kita terapkan, kita sebagai business owner dan tim kita di bawah juga akan dapat manfaatnya. Baik, siap Mas Arga. Pak Indra. Ya, kalau dari saya memang untuk bertumbuh ya kita harus memang banyak belajar lah ya. Kalau orang bilang sekarang ngomong by data, mungkin ngegas kita juga by data kan gitu. Ngegas kita by data, data keuangan kita harus clear gitu. Laporan perpajakan kita harus clear karena mau besar mau tumbuh nggak bisa kita harus menghindar dari segala regulasi terutama perpajakan ini. Itu aja dari saya Mas. Baik, banyak siap. Belajar. Banyak belajar ya kuncinya ya. Jadi ilmu penting gitu ya, termasuk ilmu ini ya, accounting, finance dan perpajakan. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Jadi beberapa hal, poin penting yang bisa diambil bahwasannya sebagai business owner bagaimanapun Anda harus paham mengenai laporan keuangan ya, accounting, finance, begitu juga dengan pajak. Meskipun sudah punya tim accounting sama pajak atau tim konsultan atau finance ya, tetapi sebagai business owner tetap harus ada fungsi kontrol. Jangan sampai kemudian kita dikendalikan oleh tim sebagai business owner ya. Dan terakhir Bapak Ibu ya, terkait perpajakan ya. Nah, ini dia yang paling penting ya. Ini adalah bagian dari regulasi di negara ini. Jadi bagaimanapun, bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa tetap menunaikan kewajiban ya tanpa harus menggerus sumber daya atau margin yang Bapak Ibu miliki. Bagaimana membayar pajak secara legal seminimal mungkin. Menarik kan? Nah, terima kasih Pak Indra, Mas Arga. Ini luar biasa ya. Lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah kesempatan lain bisa berjumpa kembali ya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini bisa diaplikasikan ilmunya ke bisnis dan bisnisnya juga semakin berkembang dan bertumbuh. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan pamit bersama-sama. Kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Karena kalau bihamdika sadua la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.